Kita mulai sambil menunggu yang lain supaya hadir. Mulai dengan pengajian yang ringkas ini tentang keutamaan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Zikrullah, menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat banyak. Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab Zikrullah, dia sampaikan bahwa ketika seseorang itu namanya disebut-sebut oleh orang besar pasti akan senang. Namanya disebut presiden, ya, disebut bupati, disebut gubernur, ya, dia akan senang. Atau ada tokoh terkenal kemudian menyebut nama kita, orang akan senang. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مَذْكُورًا عِنْدَ عَظِيمِ الْعُظَمَاءِ. Bagaimana apabila seseorang itu disebut namanya oleh zat yang maha agung. وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ ذَكَرَ اللَّهُ. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa keutamaan zikrullah itu sangat besar sekali. Orang suka disebut, seandainya disebut oleh presiden akan senang. Bagaimana kalau yang menyebut adalah azimul ulama, zat yang maha agung, yang ada di alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, pasti sangat senang. Sebab kata beliau, seorang hamba apabila menyebut nama Allah, Allah akan menyebutnya. Walaupun Allah itu tidak butuh ibadah orang tersebut, dan Allah pun tidak butuh kepada orang tersebut. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Allah taala berfirman, "Fadhkuruni," ingatlah aku dengan zikrullah. Balasannya apa di sini? Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Syekh Abdul Malik mengatakan, hadi jaizatun azimah, ini adalah hadiah yang besar, anugerah yang besar, agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berzikir. Coba kita perhatikan, kita bayangkan, kita hayati keutamaan besar ini. Seandainya zikrullah keutamaannya hanya ini saja, itu sudah cukup memotivasi setiap muslim muslimah untuk banyak-banyak berzikrullah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Karena hati kita itu sering lalai, banyak hal yang melalaikan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita banyak-banyak berzikir untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir kepada Allah, astagfirullah, oh, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ternyata dengan itu dia mendapatkan keutamaan besar. Allah menyebutnya, Allah mengingatnya. Ini adalah ghanimah kabirah, ya. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, zikrullahil abda akbaru min zikril abdi lillah. Ketika Allah menyebut hamba, itu lebih agung daripada ketika seorang hamba menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi wallahu ghanimatun kabirah lidzakirin. Demi Allah, ini adalah suatu ghanimah, ya. Suatu anugerah yang sangat besar bagi orang-orang yang berzikir.
Lalu penulis rahimahullah mengutip riwayat dari Abu Nuaim Al-Baihaqi dari Sabit Al-Bunani tentang seorang yang gemar ibadah. Suatu ketika dia berkata kepada kawan-kawannya, "Inni la'alam hina yadhkuruni Rabbi." Saya itu betul-betul tahu kapan Rabbku menyebut-nyebutku. Qala fafazi'u min dzalik. Orang-orang pun terheran-heran, takjub. Masa sih kamu tahu kapan Rabbmu itu menyebut dirimu? Faqalu ta'lamu hina yadhkurka rabbuk. Engkau tahu kapan Rabbmu itu menyebut dirimu? Qala na'am, iya. Qalu wa mata? Mereka bertanya, kapan itu? Qal idza dzakartuhu dzakarani. Saya tahu kapan Rabbku menyebut aku, yaitu kalau aku berzikir kepadanya, maka Allah Ta'ala akan menyebutku. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah ta'ala. Faedah yang lain yang didapatkan seorang hamba ketika berzikrullah, dia akan terjaga dari syaitan. Syaitan akan lari, akan menjauh dari orang-orang yang zikrullah. Dan Syekh menyebutkan berapa banyak ya. Sebenarnya kita tidak tahu zikir yang dilakukan seorang hamba itu menyelamatkan dia dari pandangan orang hasad, permusuhan yang dilakukan tukang sihir, kemudian dukun-dukun, jin yang ingin menyergap manusia ketika dia itu lalai hatinya. Tapi berkat zikrullah yang dibaca oleh hatinya, dibaca oleh lisannya, maka orang tersebut selamat dari keburukan-keburukan tadi. Sesuatu yang tidak tampak oleh kasat mata ya. Dengkinya orang dengki, kemudian serangan tukang sihir atau dukun atau jin atau syaitan, ini sesuatu yang tidak tampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran-ajaran yang membuat seseorang itu bisa terlindungi dari hal-hal tersebut, yaitu zikrullah. Demikian semoga yang ringkas ini menyemangati kita untuk zikrullah, untuk banyak-banyak berzikir, apalagi kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan takbir, tahlil, tahmid dan lain-lain. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.